Karakteristik supervisi akademik sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bersifat konstruktif, membangun dan mengembangkan potensi guru, tidak mencari kesalahan guru dan fokus pada perbaikan dan peningkatan. Yang kedua yaitu bersifat kolaboratif, kerjasama antara supervisor dan guru, berdialog dua arah dan saling menghargai, serta membangun hubungan profesional yang positif. Dan yang ketiga yaitu bersifat demokratis, menghargai pendapat dan ide guru, memberikan kesempatan guru untuk berpartisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama. Manfaat supervisi akademik, yang pertama bagi guru meningkatkan profesionalisme, memperoleh umpan balik untuk perbaikan dan mengembangkan kepercayaan diri, serta bagi siswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas, meningkatkan prestasi belajar, mengembangkan potensi secara optimal dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ada yang hadir atau ada yang namanya masuk? Nggak ada. Pasti ada semua. Oke, baiklah. Seperti minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dinasti Umayyah. Kali ini kita akan masuk ke materi dan selanjutnya yaitu mengenai dinasti Abbasiyah. Ada yang sudah tahu ya dinasti Abbasiyah? Belum ada yang tahu? Ya, buka bukunya, pegang penanya, dengarkan bapak bicara, catat poin-poinnya. Bila ada poin-poin yang penting, tolong dicatat. Nanti di sesi terakhir dari pembelajaran bapak ingin bertanya kepada semua. Sudah? Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi hingga 1215 Masehi. Pendiri pertama dinasti Abbasiyah ialah Abu Abbas As-Sofa dari tahun 750 Masehi hingga 754 Masehi. Hanya 4 tahun, sangat singkat. Dan dilanjutkan oleh Harun al-Rashid, yang mana Harun al-Rashid adalah puncak dari segala puncak kejayaan Islam pada kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Harun al-Rashid membangun salah satu perpustakaan yang sangat megah atau besar pada masa itu di pertengahan kota Baghdad di negara Irak. Apa nama perpustakaan itu? Bait al-Hikmah. Baitul Hikmah. Di perpustakaan itu bukan hanya sekedar buku, melainkan ada ruangan khusus untuk kita, untuk orang-orang di sana berdiskusi, berbagi opini, serta berbagi wawasan untuk penemuan-penemuan baru pada negara itu. Di Baitul Hikmah, perpustakaan yang sangat besar pada masa itu. Jadi begitulah dinasti Abbasiyah di masa kepemimpinan Harun al-Rashid, dan di masa pertengahan dari 750 Masehi hingga 1250 dan termasuk di ilmu sains. Disitulah puncak peradaban umat Islam. Salah satu ilmu terkenal pada kala itu yang pertama Al-Khwarizmi, biasa dikenal sebagai penemu matematika serta ilmu algoritma, sehingga orang Eropa menggelarnya sebagai Isbadar algoritma, bapak dan segala bapak ilmu algoritma. Dan yang kedua yaitu Al-Razi. Al-Razi adalah pencetus ilmu kedokteran. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ialah pencetus ilmu kedokteran juga serta ilmu pengetahuan. Dan ada beberapa yang lain yang mungkin bapak tidak sempat jelaskan pada siang hari ini. Pada masa itu dinasti Abbasiyah dianggap sebagai yang pertama yaitu ilmu pengetahuan yang lebih berharga daripada emas. Perpustakaan itu lebih dihargai daripada istana, dan ilmuwan-ilmuwan terkenal, ilmuwan-ilmuwan ternama pada kala itu lebih diakui layaknya seorang pahlawan, yang mana berpusat di tengah-tengah kota Baghdad sebagai pusat peradaban. Namun 1250 Masehi, kota Baghdad dinasti Abbasiyah diserang oleh tentara Mongol yang biasa kita kenal sebagai orang berkulit putih mata sipit. Ia diserang, hancur, habis, terbakar, hangus penemuan-penemuan hebat pada kala itu, dan habislah sudah cerita daripada dinasti Abbasiyah ini. Mungkin siswa dan siswi ada yang mau bertanya atau masih kurang paham? Sudah paham? Sudah dicatat poin-poin yang pentingnya? Sudah. Mungkin materi kita pada hari ini mungkin hanya situ. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apakah anak-anak sekalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu tentang rukun iman? Ada berapa rukun iman itu? Oke. Jadi, materi kita pada minggu ini adalah tentang kitab-kitab Allah. Jadi, kitab-kitab Allah ini adalah rukun iman yang ketiga. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu pengertian rukun iman. Jadi, rukun iman itu adalah percaya, yakin dengan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabinya. Baik anak-anak sekalian, tadi telah Ibu jelaskan pengertian dari kitab-kitab Allah itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah. Jadi nama-nama kitab Allah itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga itu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir itu ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ibu telah memberi gambar. Jadi anak-anak sekalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang kitab Zabur. Yang kedua kita akan jadi di sini memberi waktu sekitar 1 menit untuk anak-anak sekalian nanti ke depan antara salah satu dari kelompok untuk menyebutkan saja siapa pemegang kitab tersebut. Oke? Jadi di sini bukan memegang kitab Taurat. Jadi anak-anak sekalian dari kelompok 1 silakan maju ke depan terlebih dahulu. Sambil bercatat papan tulis, kamu sebutkan kitab tersebut diturunkan kepada siapa? Nama kitab dulu. Nama kitabnya kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud. Diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Nama kitabnya adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir. Baiklah, nama kitabnya yaitu nama kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa
kegiatan pengunduran diri tidak hanya satu arah saja pengunduran diri. Jadi rekomendasi saya untuk ibu dalam semester ini, semoga semester kedepannya dapat dipertahankan. Lalu setelah saya amati tadi, Bapak tidak masuk, Bapak tidak membawa belajar dalam kegiatan juga menguasai materi sudah bagus, hanya saja metode yang menggunakan itu kurang tepat, yaitu hanya satu arah. Kalau tidak semuanya bertanya, lalu sesuatu yang kurang aktif dalam kegiatan belajar. Jadi saran terbaiknya adalah Bapak harus memilih metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak. Jadi saya semuanya agar baik lagi metode pembelajarannya baik. Itu yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga baik pada Bapak. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih telah menonton video yang kami paparkan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.